Sehari-hari saya berdomisili di Balikpapan. Pertama sekali saya ke Sepaku ini tahun 2000. Tahun 2000 untuk naik speed dari Kampung Baru mendarat di sini. Tetapi wilayah Sepaku ini bagi saya tidak asing, karena dulu kan Sepaku ini masuk Kecamatan Balikpapan Seberang, ya. Balikpapan Seberang. Dan kebetulan abang saya dulu PTT dokter umum di Sepaku sini. Sudah almarhum, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, namanya Dr. David. Jadi dia pernah cerita naik sepeda motor Win keliling-keliling Sepaku semua sampai ke Sotek semua. Jadi, saya sedikit banyak tahu bagaimana karakter dan pembangunan yang ada di wilayah Sepaku dan sekitarnya. Kalau saya amati ya bapak-bapak dari UGM dan juga pemerintah, saya dari organisasi, pembicaraan kita pagi ini menunjukkan bahwa masih banyak lagi PR kita ya PR kita dalam rangka mewujudkan IKN yang kita sebut sebagai forest city yang berkelanjutan sustainable. Itu tidak heran, karena apa? Karena sebenarnya kalau kita cermati, ini bukan sekedar pemindahan ibu kota yang notabene kalau di negara lain jaraknya dekat, seperti di Kuala Lumpur itu dekat jaraknya pemindahan ibu kota. Ini sudah lain pulau dan jaraknya juga jauh, dan juga karakter geologis, karakter masyarakat, karakter ekonomi tanahnya berbeda jauh dengan Jawa. Sehingga mungkin yang lebih tepat adalah transformasi wilayah Sepaku, semua Pemaluan ini menjadi sebuah ibu kota yang green, yang hijau tadi, kata Pak Cok tadi. Kalau dibilang bahwa pembangunannya dari nol, tidak juga, karena sudah ada masyarakat asli, sudah ada masyarakat yang dari sejak tahun 40-an bermukim di sini. Jadi memang kalau kita amati bahwa ini sesuatu yang mulus-mulus saja, sebenarnya dari pembicaraan yang kita dengar dari tadi masih banyak PR yang harus kita lakukan. Itu tidak heran, karena apa? Pemindahan PKL aja yang di Solo, Pasar Banjarsari itu membutuhkan 54 kali dialog makan siang. Jadi saya tangkap bahwa seperti tadi kata Pak Aco tadi yang dari Bapak, bahwa mungkin selama ini dialog-dialog atau diskusi-diskusi yang diadakan oleh pemerintah BPU ataupun oleh dari pemerintah pusat dengan grassroots masyarakat akar bawah itu mungkin dugaan saya tidak in-depth, tidak mendalam, dan juga ada yang tereksekusi sesuai dengan judul acara kita pada hari ini. Yang saya tangkap mengenai eksklusi-inklusi, kebetulan saya penelitian mengenai inklusi-eksklusi dalam proses upgrading suatu wilayah secara menyeluruh, bottom up, bukan dari atas ke bawah, bahwa ada partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat. Dan ini memiliki dua kelemahan, bahwa costly, artinya membutuhkan banyak dana dan juga lama. Sementara Bapak Ibu yang ada di pemerintahan dari pusat itu mendapat tekanan juga, ini harus cepat, 2 tahun atau 2 tahun setengah, 3 tahun harus selesai. Sementara Bapak Ibu yang di sini merasa ada yang dipinggirkan misalnya, atau tidak termasuk dalam bagian yang akan dibawa. Sementara realitanya eksklusi-inklusi itu tidak hanya dalam satu arah, bahwa kita inklusi urbanisasi. Oke, inklusi urbanisasi, tapi proyek IKN ini juga harusnya inklusi. Proyek IKN ini juga tidak meninggalkan sesuai dengan tema yang sering kita dengar, no left behind, tidak ada yang ditinggalkan. Masyarakat adat yang dalam skema matrik sosiologi, antropologi sering ditentukan sebagai masyarakat yang dipinggirkan, itu memang dari beberapa kajian pembangunan wilayah memang tidak mendapat tempat yang memuaskan. Jadi saya
sini. Kami dari Asosiasi Perencanaan Tata Wilayah Indonesia mendukung bagaimana agar kedepannya ini terjadi dialog-dialog yang lebih mendalam, lebih detail lagi, dan kami bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran kami dan juga SDM kami sehingga apa yang kita citakan bersama dapat terwujud menjadi sebuah ibu kota yang forest city yang berkelanjutan dan juga tidak ada yang ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu tokoh masyarakat juga di sini juga kami harap tidak meninggalkan orang-orang yang katakanlah yang tidak memiliki sanak saudara misalnya di daerah Bapak, atau misalnya ada orang-orang yang tidak memiliki kepala rumah tangga yang utama gitu, atau mungkin orang-orang yang berpendapat rendah, itu semua harus kita ikutkan sehingga nanti semakin sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali masyarakat yang ditinggalkan oleh proyek ikan ini. Mungkin dari kami itu saja, Pak. Tadi ada pantun, jadi saya berpantun juga ya, betul ya. Jadi tadi pagi saya dari Samboja menuju Betung, singgah di Semoy dan juga Sepaku. Bila pemerintah sungguh bekerja, masyarakat pasti mendukung. Ambon tidak hanya kita bilang bersatu padu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di-wrapping oleh moderator, mengingatkan satu sama kawan CCL. Jadi materi saya berkenaan dengan Bawulu tadi memang mohon maaf, sepertinya bukan menjadi fokus ya, karena kami memang tidak mengikuti ya, maksudnya Bawulu kami warga masyarakat Bawulu tidak terlalu mengikuti perkembangan yang luar biasa signifikan di masyarakat Bawulu ini. Tetapi yang saya tangkap memang kawan-kawan kita dari adat ini sepertinya, kalau saya tidak salah menangkap, tidak tahu harus kemana lagi, karena memang kalau saya lihat sampai dengan sekarang pun pengelola otorita itu tidak berkantor di sini juga, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah yang berada di wilayah ya Mas Andi Mustaman ini mau tidak mau ini seakan-akan jadi bempernya pemerintah pusat, padahal bukan kewenangannya, dan itu harus diambil posisi itu, karena biar bagaimanapun yang kita urus ini adalah masyarakat kita, jadi tugas-tugas umum pemerintah ini. Jadi saya rasa bagi kawan-kawan inisiator kegiatan ini, para peneliti, seharusnya pada hari ini banyak yang bisa menjadi catatan. Jadi dan perlu ya niatnya hari ini mau mendapat input banyak soal forest, ternyata banyak permasalahan sosial yang justru menjadi catatan dan harus menjadi kajian yang mendalam. Jadi mudah-mudahan kami sebagai pemerintah daerah juga yang walaupun tidak di Sepaku menitipkan itu Pak, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kajian yang nantinya bisa direkomendasikan kepada pemangku kepentingan khususnya di pemerintah pusat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya Pak Purya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita semua memahami bahwa pindahnya IKN bukan hanya presidennya yang pindah, tapi premannya juga ikut pindah, kontraktornya ikutan juga, pengusaha cateringnya juga, pengusaha AC-nya juga, ya SDM-nya semua ikut pindah. Oleh karena itu maka mari kita pantaskan diri kita untuk tidak termarginalkan secara keniscayaan. Artinya kita pantas untuk tidak dipinggirkan. Itu dulu poinnya yang harus kita tegakkan sama-sama. Bapak Ibu sudah berjuang, kami sangat menghargai itu. Kalau kita sama-sama dengan pemerintah memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, pastinya di sini ada Pak Adi sebagai camat